Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabarnya nih Akhi wa Ukhti yang sedang menjalankan ibadah puasa pada hari ini? Gak kerasa ya, sekarang kita hampir berada di pertengahan bulan Ramadan. Bulan yang spesial, sespesial kamu. Ya, sespesial orang yang akan nemenin aku di podcast edisi Ramadan kali ini. Tapi sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, kita ta'aruf atau perkenalan dulu yuk. Oke, aku Cynthia Maulini, pelajar asal Sumatera Selatan. Sebagaimana yang aku bilang sebelumnya nih, pada kesempatan kali ini Cynthia akan ditemani sosok adik, teman, dan sahabat Cynthia yang masih duduk di bangku sekolah dasar loh. Yuk langsung aja kita panggil dan ta'aruf langsung sama Dira ya. Oke, halo adik Dira. Halo Kak Cynthia, Assalamualaikum teman-teman. Aku Dira Kailunisa. Yap, aku adik dari Kak Cynthia. Gimana nih puasanya teman-teman? Semoga selalu lancar dan tetap produktif di bulan yang mulia ini. Meskipun ya aku paham kok, pasti asyik banget kalau kita bisa sambil main game, nonton TV, atau tidur-tiduran. Hehehe. Wah, bener banget ya dek, gimana nih puasanya? Kalau ngomongin tentang puasa, rasa haus, lapar, dan godaan untuk menahan nafsu merupakan hal yang pasti dirasakan bagi kita yang sedang berpuasa. Ya Kak? Bener banget dek, tapi sayangnya nggak sedikit dari kita-kita nih yang mirisnya menjadikan puasa Ramadan sebagai dalih untuk tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Misalnya mengurangi jam bekerja, semangat bekerja menurun, atau bahkan memperbanyak jam tidur. Bener banget Kak, padahal seharusnya kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Ya, menurut Kak Cynthia gimana? Betul banget dek, berpuasa sama sekali bukanlah halangan bagi kita untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan, baiknya kita dapat lebih produktif bekerja dan memperbanyak ibadah loh. Kesempatan untuk menikmati Ramadan ini juga harus disyukuri ya Kak. Iya, karena di sini kita diberikan peluang besar untuk menggapai prestasi dalam beribadah maupun semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Kak, kalau kita balik ke sejarah zaman Rasulullah dulu, seingat Dira, justru Ramadan ini menjadi berkah yang membawa banyak banget prestasi buat muslim, betul nggak Kak? Wah, kamu masih ingat cerita yang pernah kakak ceritain dulu ya? Iya nih, kalau kita renungin sejarah dulu, bulan Ramadan justru menjadi bulan prestasi bagi umat Islam. Perang Badar Kubro terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, di sini umat Islam dapat meraih kemenangan dalam peperangan itu. Padahal kondisi umat Islam pada saat itu sedang menjalani puasa Ramadan loh. Fatu Mekah juga terjadi tanggal 21 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Kan ya Kak? Betul banget dek. Perjuangan Rasulullah SAW dalam Perang Badar, Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib, dan sejarah kemerdekaan negara kita menjadi bukti bahwa puasa justru mampu meningkatkan etos kerja dan produktivitas. Kamu tahu nggak dek, tujuan berpuasa juga adalah agar kita bertakwa, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan perintah puasa disebut la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu bertakwa. Kata takwa ini juga mencakupi segala kebaikan yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Wah, lanjut Kak, lanjut. Nah, bercermin dari pelajaran berbagai kisah sejarah dulu, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh semangat bagi kaum muslimin untuk berjihad, beribadah, dan mengukir prestasi ya. Ada baiknya kita semua juga kembali merenung sabda Rasulullah SAW, yaitu betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa dahaga dan lapar belaka. Astagfirullah, kalau gitu mulai dari besok Dira mau coba produktif nih Kak. Kenapa mulai dari besok?
Yuk, boleh banget dimulai dari sekarang ya, Dek. Bismillah ya Kak. Tapi sebelumnya Dira mau tanya nih. Biasanya kan kita kan masih ngantuk banget. Kalau pada subuh, Kakak ada solusi nggak nih? Kakak biasanya gimana? Oh iya, bener banget ya, Dek. Sayang banget tuh kalau waktunya hanya dihabiskan untuk memperpanjang tidur. Nah, ada baiknya waktu pagi kayak gini kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi masih betul-betul suasananya sejuk kayak gini. Kamu juga bisa banget loh, Dek, untuk belajar dan mengulangi materi sekolahmu di waktu-waktu setelah subuh kayak gini. Karena efektif banget deh untuk dicoba. Oke siap Kak. Tipsnya gimana nih? Oh iya, sampai kelupaan. Nah, kamu bisa banget nih untuk meniatkan kegiatan yang mau kamu lakuin pas baru bangun atau sebelum tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya nilai pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan. Jadi, nilai suatu bentuk pekerjaan bukan hanya dilihat dari kinerja produktivitas atau bentuknya aja, melainkan juga harus dilihat dulu nih filosofi dalam niat kebaikannya gimana. Lanjut Kak, lanjut. Kamu juga kakak sarankan ya, Dek, untuk membuat alarm pengingat agar kamu nggak lupa target kegiatan yang udah kamu susun sebelumnya. Bisa dari alarm di HP kakak atau ditulis besar-besar nih di kertas dan ditempel di dinding. Oke, contohnya nih ya, kamu bisa tulis nih, misalnya target setiap hari harus baca Al-Quran minimal 10 halaman. Terus di bawahnya dibuat penjelasan nih, Dek, 2 halaman setiap selesai sholat. Nah, insya Allah kalau agenda dan persiapan rencananya udah jelas, kamu bakal inget deh. Hehehe, siap Kak. Iya nih Dek, kita masih ada di podcast nih. Gak kerasa waktu berlalu begitu cepat ya. Iya Kak, seneng banget nih bisa cerita-cerita sama Kakak di sini. Dira dan teman-teman yang mendengarkan jadi makin semangat untuk menggunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wah, keren. Siap Dek, jazakillah khair ya udah nemenin kakak untuk cerita sama teman-teman di rumah juga nih di podcast kali ini. Yuk semangat, karena di bulan Ramadan ini semua ibadah akan dilipat gandakan pahalanya loh. Karena nilai ibadahnya tinggi, sudah seharusnya bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk beraktivitas dalam upaya meningkatkan ibadah kita ya Dek. Tapi sebentar lagi kita akan berpisah sama Ramadan ya Kak. Dia jadi sedih nih. Meskipun bulan Ramadan telah usai nantinya, bukan berarti ibadah yang dilakukan selama Ramadan juga terhenti ya Dek. Justru bulan Ramadan inilah yang dijadikan sebagai momentum untuk kita hijrah agar bisa menjadi lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi motivasi tersendiri gitu ya Kak? Yap, betul banget Dek. Yuk, semangat puasanya. Semangat juga dalam berlomba-lomba menggapai ridhonya. Syukran kasir wa jazakumullah khair untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cynthia dan Dira pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.